Aku ingin cerita ke teman-teman pengalaman aku seputar video reels. Jadi pastikan jangan di skip video ini, tonton sampai selesai, siapa tahu ada hal-hal yang bermanfaat yang bisa teman-teman ambil dari video aku kali ini. Oke, sebelumnya assalamualaikum teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya sekeluarga, amin. Jadi seperti yang kita ketahui teman-teman, durasi reels itu mulai dari 3 detik sampai 90 detik ya. Jadi kalau sudah 91 detik ke atas itu sudah video on demand atau terhitung video on demand gitu atau VOD. Tapi di video kali ini tuh aku bukan membahas VOD ya teman-teman, tapi membahas video reel. Nah, kalau teman-teman mengikuti aku dari awal aku bergabung menjadi konten kreator di FB Pro, pasti teman-teman sering memperhatikan konten-konten aku, khususnya video reels yang durasinya itu kadang 3 detik, 5 detik, 6 detik, paling tinggi itu 35 detik. Itu pun jarang banget aku pakai durasi dengan 35 detik. Dan jujur saja kalau video yang durasinya 3 detik, 4 atau 5 detik itu memang viewersnya cepet banget naik teman-teman. Aku sudah membuktikannya sendiri. Tapi di sini aku bukan menyarankan teman-teman membuat video 3 detik atau 5 detik ya. Jadi ditonton dulu videonya sampai selesai. Dan teman-teman sudah pasti sering melihat konten-konten video reels dengan banyak tulisan di dalam videonya. Pasti teman-teman sering lihat kan, kalau teman-teman sering scroll video reels pasti itu banyak bermunculan seperti itu, tulisan-tulisan di dalam video. Dan hal itu juga aku sering lakukan di awal-awal konten ya teman-teman, dan aku juga menerapkan hal yang sama pokoknya seperti konten-konten kreator yang sudah banyak ya, yang di situ kan kebanyakan yang FYP ya teman-teman, yang muncul di beranda reels itu. Dan kalau sekarang teman-teman memperhatikan konten-konten di video reels aku, hampir nggak ada lagi ya konten-konten yang 3 detik atau 5 detik. Ada sih tapi hampir nggak ada. Karena memang teman-teman, semenjak aku mengevaluasi konten-konten aku, memperhatikan konten-konten aku, mengamati konten-konten aku, dan aku mengambil keputusan yang sangat, bukan berat ya, gimana ya, aku mempertimbangkannya dulu gitu. Mempertimbangkannya dulu ya, lumayan lama, karena aku akan sangat-sangat harus siap gitu menerima konsekuensinya ketika aku merubah pola cara aku dalam mengupload konten dengan durasi yang berbeda, seperti tidak seperti yang sebelumnya gitu. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku tuh juga pernah mengupload konten video reels khususnya ya dengan durasi 3 detik, 5 detik, dan paling tinggi tuh 30, dan paling lama tuh durasinya 35 detik. Dan dengan tulisan yang banyak ya dalam video itu, sangat panjang dan banyak, karena aku berharap gitu dengan orang nonton konten aku belum selesai membaca caption aku yang dalam video, tulisan aku yang dalam video itu, mereka bisa mengulang-ulang beberapa kali nonton video aku karena belum selesai membaca kan. Jadi otomatis video itu akan terulang-ulang gitu, terputar. Nah teman-teman, kenapa sekarang aku sudah tidak konsisten lagi ngupload video reels itu dengan durasi 3-5 detik atau bahkan di bawah yang disarankan oleh Meta? Karena yang disarankan itu kan 15 detik sampai 90 detik untuk video reels. Walaupun konten yang 3 detik itu juga tetap terhitung, tapi itu tidak disarankan. Nah, kenapa aku merubah pola aku yang awalnya hanya 3 detik, 5 detik sudah menjadi di atas 15 detik? Makanya jangan di skip dulu, ditonton dulu sampai selesai. Jadi teman-teman, setelah aku pikir-pikir, setelah aku menelaah, setelah aku melihat, menyimak konten-konten aku sendiri pakai akun aku yang lain ya, dan aku melihat sepertinya konten aku dengan 3 detik, 5 detik itu gak ada manfaatnya sama sekali. Mungkin keberuntungannya berpihak sama aku ya teman-teman, tapi itu tidak akan mendapatkan keuntungan untuk orang-orang yang nonton konten aku. Gak ada manfaat sama sekali yang mereka dapat dari konten-konten aku yang hanya 3-5 detik itu. Ini dari aku ya teman-teman, bukan aku menceritakan konten kreator lain, tapi ini aku introspeksi diri sendiri. Aku melihat konten-konten aku itu sangat-sangat tidak ada manfaatnya ketika aku membuat konten itu hanya 3-5 detik saja.
Makanya sekarang aku sudah beralih membuat konten-konten edukasi, berharap aku mendapat keuntungan juga dari teman-teman yang nonton video aku mendapatkan pendapatan dari iklan, dari semua interaksi teman-teman ke konten aku, dan aku berharap teman-teman juga mendapatkan manfaat dari konten-konten aku gitu. Jadi kita saling menguntungkan. Harapan aku seperti itu. Jika teman-teman melihat konten-konten aku itu bermanfaat gitu untuk teman-teman. Dan walaupun dengan viewers yang susah naik, aku sangat bersyukur. Walaupun hanya 1-2 orang yang berkomentar, tapi mereka itu mendapatkan manfaat dari konten aku. Yang awalnya mereka tidak tahu mengenai info yang aku sampaikan, terus mereka menjadi tahu dan mereka mempraktekkan, dan itu mereka merasa senang, merasa terbantu, merasa apa yang mereka cari selama ini mereka temukan jawabannya. Itu tuh aku udah bersyukur banget teman-teman, suatu kesyukuran yang luar biasa banget menurut aku. Dan aku sangat merasakan hal itu. Aku tidak memikirkan lagi viewers aku yang turun banget, turun drastis banget, karena merubah pola durasi konten aku gitu, dan merubahnya ke konten edukasi. Yang awalnya kan konten aku tuh random banget ya teman-teman, belum ada yang satu tema. Dan kemudian aku merubahnya ke konten edukasi. Teman-teman bisa lihat kalau orang-orang yang mau follow aku pasti tuh terlihat di situ ya, di bio aku tuh sudah merubahnya menjadi konten edukasi. Walaupun ada beberapa konten yang aku masukkan di Reels itu ada yang nggak edukasi juga, tapi itu aku memang ngesetnya itu karena karena info itu memang yang lagi viral gitu. Dan ini tuh penuh perjuangan banget teman-teman. Aku ngerubah pola seperti ini tuh penuh perjuangan banget, karena aku juga bukan takut kehilangan viewers atau followers ya teman-teman, bukan. Tapi aku seperti kayak kaget aja gitu, ketika aku ngerubahnya ke 15 detik ke atas untuk durasi Reels, kok tiba-tiba anjlok banget gitu konten aku. Tapi teman-teman, aku kembalikan ke diri aku lagi. Sepertinya aku ngelihat konten-konten aku yang seperti itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Dan aku tuh hanya merasa menguntungkan diri aku aja sendiri. Aku mendapatkan pendapatan dari iklan, dari tanggapan orang-orang yang nonton konten aku. Sedangkan mereka, apa yang mereka dapatkan dari konten aku? Iya mungkin motivasi, iya mungkin hiburan gitu. Tapi aku ingin gitu kalau misalnya mereka mendapatkan keuntungan dari apa yang aku sampaikan itu, dan bisa mereka praktekkan di akun mereka, dan bisa membantu perkembangan akun mereka, bisa mereka tuh mendapatkan info-info yang memang belum mereka ketahui. Jadi kalau teman-teman melihat konten-konten aku dan aku sering memberikan edukasi tentang gimana caranya menambah viewers, menambah followers, dan lain sebagainya. Kalau teman-teman hanya ngelihat dari viewers aku, ya mungkin ada sebagian dari teman-teman itu tidak mempercayai dengan apa yang aku sampaikan, karena kalau titik fokusnya itu hanya melihat viewers aku gitu. Tapi buat aku sendiri ya nggak apa-apa, kembali lagi kepada viewership nonton kita. Kalau memang mungkin tidak suka dengan konten informasi, edukasi, ya mungkin mereka bisa scroll. Tapi aku percaya kalau orang-orang yang memang mau belajar, ingin berkembang, ingin berkarya lama di Facebook ini, aku yakin pasti banyak juga nantinya yang akan nonton konten-konten edukasi seperti yang aku buat, karena insya Allah ada manfaat gitu yang mereka bisa ambil dari konten-konten seperti itu. Oke teman-teman, aku bukan ingin menggurui teman-teman atau ingin yang menjatuhkan konten kreator lain, enggak sama sekali ya. Ini yang memang real dari yang aku lakukan. Jadi teman-teman gak usah takut ketika teman-teman ingin memposting konten dengan durasi 15 detik sampai 90 detik seperti yang disarankan oleh Meta ya, di praktik terbaik untuk video Reels. Gak usah takut, karena teman-teman, apa yang disarankan oleh Meta, apa yang diperintahkan oleh Meta itulah yang terbaik, karena itulah yang memang menjadi prioritas mereka. Walaupun sekarang ini video-video yang durasi 3 detik, 5 detik itu memang booming banget teman-teman, lagi banyak banget peminatnya, lagi banyak banget penontonnya gitu. Tapi teman-teman harus punya pikiran juga untuk ke depan, gimana caranya teman-teman itu bisa membuat konten-konten yang memang ada manfaatnya gitu untuk followers kita, agar mereka bisa tetap stay di
akun kita, menjadi followers kita. Nah, kita juga harus memberikan timbal balik dan tidaknya konten kita bisa bermanfaat untuk mereka. Aku mohon maaf banget jika ada kata-kata aku yang kurang baik ya teman-teman, yang tidak berkenan di hati teman-teman semuanya yang nonton konten aku ini. Sekali lagi, aku bukan ingin menjatuhkan konten kreator lain. Aku di sini hanya sharing pengalaman aku hanya menceritakan apa yang sudah aku lalui selama menjadi konten kreator di FB profesional ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu nge-support aku, yang selalu nonton video aku, yang selalu stay menjadi followers aku terima kasih banyak banget. Oke, makasih banyak banget. Maaf mungkin video ini panjang banget ya, maaf banget. Terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Akhir kata alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari